Anda selalu diberikan kesehatan sehat walafiat sehingga tidak ada kurang satu apapun. Kembali lagi bersama saya Irma. Edisi hari ini Kamis 10 Juni 2021 dalam program Suara Publik segmen Suara Kesehatan. Oke, buat para pendengar semuanya dan buat para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada, ya. Di kesempatan kali ini kita telah kehadiran para narasumber kita, yaitu adalah Christina Saragih, ya, selaku staf teknis UUD PMI Kabupaten Sanggau. Oke, kali ini Kak Christina Saragih akan berbagi informasi tentang penting dan manfaat donor darah di masa pandemi. Sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Christinanya dulu. Oke, selamat pagi Kakak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Baik, sangat luar biasa. Iya. Betul banget ya, harus semangat ya buat para pendengar semuanya. Oke, buat para pendengar semuanya, ya, sebelum Kak Christinanya ini berbagi informasi tentang penting dan manfaat donor darah di masa pandemi, ya, mungkin sebelumnya Irma mau kasih dulu nih beberapa tembang lagu manis ya untuk para pendengar semuanya. Tapi sebelum ini, ya, bagi yang mau bertanya nih boleh nih, boleh di aplikasi kita. Masih bingung gimana caranya untuk mendengarkan radio Suara Lawang Kuari? Caranya gampang banget, tinggal download aja aplikasi kita di Play Store HP pendengar semuanya, tinggal ketik Radio Lawang Kuari. Nah, kalau sudah mempunyai aplikasi kita sangat penting sekali ya, di situ ada chat ya, di situ juga boleh bertanya nih tentang manfaat dan pentingnya donor darah di masa pandemi. Bukan cuma itu aja ya, buat para pendengar dan buat para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada, boleh juga di nomor WA kita ya, di nomor 082151259797. Sekali lagi di nomor WA kita 082151259797. Oke, sebelum saya lanjut lagi ya, dan bersama Kak Christina, Irma mau kasih dulu nih beberapa tembang lagu manis untuk pendengar semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari setelah yang satu ini. Check it out. Masih di Radio Suara Lawang Kuari dari kawasan Jalan Merdeka Timur kilometer 3 Tanjung Segadau. Masih bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Kesehatan. Dan oke nih para pendengar semuanya, kita langsung aja ya untuk mendengarkan nih penyampaian dari Kak Christina Saragih ya, selaku staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau ya, tentang penting dan manfaat donor darah di masa pandemi. Oke, boleh untuk Kak Christina ya. Iya, terima kasih buat waktunya Kak. Ya, saya mewakili UDD PMI Kabupaten Sanggau. Ada salam dari Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau Kak, Dr. Liliana Excelsia. Beliau tidak bisa hadir, tetapi kita hari ini. Jadi beliau memesankan untuk mewakili acara hari ini. Dan saya juga berkedatangan di tempat ini dengan teman saya, teman ini juga staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau. Tadi pertanyaan adalah manfaat dan pentingnya donor darah di masa pandemi. Kalau kita pada waktu pandemi kita yang sehat, sampai hari ini kita selalu mensyukuri ya, yang pertama, karena manfaat donor darah ini sangat banyak, terutama pada musim pandemi COVID-19. Itu yang kita perlukan adalah pada musim pandemi ini keadaan kita tetap harus sehat. Itu yang utama untuk kita menggunakan donor darah seperti itu. Nah, apa aja manfaatnya? Yang pertama, menyehatkan jantung. Kenapa menyehatkan jantung? Karena donor darah juga bisa
membuat sirkulasi darah itu lebih lancar ketika membawa zat besi atau protein dalam jantung dan dalam darah. Nah, sehingga jantung bisa mudah untuk memompa darah sehingga jantungnya tetap sehat. Kemudian menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini juga sangat penting baik di usia 20-an sampai 30-an atau bahkan 40-an ke atas. Kadar kolesterol kita tidak bisa menjamin untuk tetap stabil. Nah, dengan donor darah ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Nah, kemudian dapat meningkatkan imun tubuh. Nah, apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang dibutuhkan di dalam tubuh kita adalah sehat, dalam imunnya sudah sehat. Nah, sehingga kita bisa mengatasi, artinya mengatasi ini kita bisa menghindar dari COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian juga dapat meregenerasi darah baru. Sel-sel darah baru itu dapat menjadi baru. Nah, seperti kita mengganti oli kan? Nah, seperti kita dapat mengganti oli kendaraan. Dan darah kita dapat menjadi baru. Nah, itu yang membuat sel-sel dalam darah tubuh itu menjadi baru seperti itu. Kemudian dapat menurunkan kadar kalori. Kalau kita mendonorkan darah kita 450 cc atau 350 cc, kita dapat mengurangi kalori kita dalam tubuh itu sekitar 650 kalori. Kemudian dapat mengurangi risiko kanker hati, paru-paru, kanker dalam perut, dan kanker yang lainnya. Jadi pentingnya kenapa kita harus donor darah di masa pandemi COVID-19 ini? Itu adalah salah satu atau beberapa manfaat donor darah. Oke, jadi kita udah mendengarkan ya penyampaian dari Kak Christina tentang penting dan manfaatnya donor darah di masa pandemi. Oke, para pendengar dan buat para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada, mungkin mau bertanya-tanya ya boleh di aplikasi kita ya. Masih bingung gimana caranya? Tinggal download aja aplikasi kita di Play Store HP pendengar semuanya, tinggal ketik Radio Lawang Kuari. Selain itu buat para pendengar semuanya dan buat para pemirsa juga bisa mau bertanya lewat nomor WA kita di nomor 0821 51259797. Sekali lagi saya ulangi di nomor WA kita 0821 51259797. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk nih ya. Ibu mau kasih dulu nih beberapa teman lagu untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari. Masih di Radio Suara Lawang Kuari dari kawasan Jalan Merdeka Timur, kilometer 3 Penanjung Sekadau. Masih bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Kesehatan. Masih dengan narasumber kita yaitu Kak Christina Saragi selaku staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau. Oke, buat para pendengar tadi mungkin udah mendengarkan ya penyampaian dari Kak Christina-nya. Dan mungkin yang masih mau bertanya nih, lupa tentang nomor WA kita, tenang aja. Irma bakal mengingatkan kembali buat para pendengar dan buat para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada. Nomor WA kita untuk bertanya itu di nomor 0821 51259797. Sekali lagi saya ulangi di nomor redaksi kita yaitu adalah nomor 0821 51259797. Oke, yuk. Ternyata tadi nih Kak udah banyak sekali nih yang bertanya. Wow. Udah banyak banget ya bertanya nih di aplikasi kita ya. Selamat pagi Mbak, mau tanya apakah pendonor harus di rapid test dulu untuk memastikan aman COVID ya, tentang anjas di munggu. Gimana nih pendapatnya? Ya, terima kasih buat pertanyaannya dengan anjas ya. Prosedur kita sebelum melakukan donor darah atau pengambilan donor darah, pendonor itu sudah melakukan rapid test sebelumnya, tapi bukan di
UDDPMI. Nah, UDDPMI itu nanti mewawancarai si pendonor ini apakah dia sudah dites atau apakah dia berkunjung ke tempat yang di zona merah atau di zona hitam COVID-19. Nah, kalau misalnya si pendonor ini dinyatakan atau hasil rapid testnya itu reaktif, kita akan tunda untuk pengambilan darah. Nah, dan kemudian juga kalau pendonornya baru pulang dari daerah yang di zona merah atau di zona hitam COVID-19, untuk beberapa minggu mereka ditunda dulu untuk donor darah, karena kita memiliki prosedur dari UDDPMI pusat. Kita sudah memberikan prosedur proses pengambilan darah di masa pandemi COVID-19. Jadi memang betul-betul diperhatikan prosedurnya, Kak, baik secara pengambilan darahnya, tekanan darahnya, pemeriksaan hemoglobinnya, semua sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi kita tidak sembarangan nih untuk pengambilan pendonor, artinya pengambilan darah pendonor. Nah, sebelum datang ke UGD, mereka harus mencuci tangan, kemudian mereka menggunakan masker, dan itu yang wajib dan sangat-sangat wajib ketika mereka datang ke UDDPMI untuk melakukan donor darah seperti itu. Nah, jadi memang benar-benar harus aman dari COVID-19 seperti itu. Oh, berarti ketika mereka pengen mendonorkan darah, berarti mereka harus wajib membawa surat rapid test dulu? Tidak wajib untuk membawa, tapi kita petugas UDDPMI sendiri bertanya kepada si pendonor. Nah, apakah sudah di rapid test, apakah sudah swab atau PCR atau tes antigen, kemudian apakah si pendonor memiliki gejala COVID-19 seperti batuk, pilek dan sebagainya atau demam, kita akan tindak untuk pemeriksaan. Meskipun misalnya si pasien yang butuhkannya ini emergensi, butuh sekali darah ini, tapi kita tetap menunda ini untuk pemeriksaan. Oke. Dan untuk kalau kita datang ke UDDPMI di Kabupaten Sanggau sendiri, itu kan harus ditanya dulu apakah ada kayak pergi ke zona merah, kemudian ada keluhan dan seperti ini. Nah, kebanyakan sekarang itu adalah OTG. Nah, orang tanpa gejala. Kalau orang tanpa gejala gimana nih, Kak? Untuk donor darah ya? Iya. Untuk donor darah. Nah, ketika kami sebagai petugas UDDPMI Sanggau bertanya kepada entah itu pendonor OTG atau tidak, kita tetap mengambil darah pendonor asalkan tidak ada sama sekali riwayat perjalanannya dari daerah zona merah ataupun kondisi tubuhnya, apakah ada gejala seperti minum sedikit aja ataupun misalnya karena sedikit aja suhunya lebih dari 37, kemudian demam, tidak takut, nah itu tetap kita tolakkan. Kalau misalnya dia tidak ketahuan, kita karena di UDDPMI sendiri tidak mendeteksi orang itu COVID-19 atau OTG dan sebagainya. Kalau memenuhi syarat, tetap ambil seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya buat para pendengar semuanya. Dan ada juga nih yang mau bertanya dari Adil di Sekajau ya. Mau tanya kenapa darah harus bayar padahal donor itu gratis? Oh iya, terima kasih. Dengan siapa tadi? Adil. Adil ya, pertanyaan yang sangat-sangat saya tunggu ya. Ya, terima kasih. Begini, orang donor darah datang ke UDDPMI untuk mendonorkan darahnya ada dua macam. Yang pertama, karena dia memang sukarela atau memang ikhlas untuk mendonorkan darahnya. Kemudian sebagai donor darah pengganti. Nah, donor darah pengganti ini adalah misalnya dia mau donor nih Kak, tapi dia tahu untuk siapa darahnya akan disumbangkan atau diberi. Nah, kemudian atau dia memiliki keluarga pasien, berteman dengan keluarga pasien, lalu keluarga pasiennya menyuruh dia untuk donor darah, itu namanya donor darah pengganti.
Nah, dan itu tidak bayar ketika donor darah. Mau dia donor darah pengganti, mau dia donor darah sukarela, itu tidak bayar asal memenuhi syarat untuk donor darah. Kemudian kenapa kok setelah saya donor kok darah saya dibayar ya? Kan itu untuk adik saya, kan itu untuk mama saya, kan itu untuk bapak saya, misalnya kan. Nah, banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang hal ini. Nah, kita ada namanya biaya pengganti pengolahan darah, dan itu sudah ada di peraturan gubernur. Nah, kita juga mengikuti aturan. Tidak suka-sukanya BEM ini buat aturan sekian ratus ribu biaya pengganti pengolahan darahnya. Tidak suka-suka gitu, ada aturannya. Kenapa diletakkan biaya pengganti pengolahan darah? Dan PMI juga memiliki artinya memiliki prosedur yang tidak sembarangan untuk meletakkan biaya pengganti pengolahan darah. Nah, kenapa harus dibayar? Ketika darah yang sudah dikeluar dari tubuh pendonor itu kenapa harus dibayar? Nah, UGD PMI juga mempunyai fasilitas untuk mengolah darah si pendonor ini tadi, nah, seperti mengganti biaya kantong darahnya. Kemudian darahnya tersebut nanti di screening lagi, screening terhadap 4 parameter penyakit di laboratorium UGD PMI sendiri. Nah, yang pertama HIV, kedua hepatitis, ketiga sifilis, dan keempat HCV, hepatitis C. Nah, dan itu UGD PMI yang menanggungnya dulu. Nah, kemudian ketika si darah si pendonor ini aman dari 4 penyakit ini, nanti darah pendonor dan darah pasiennya akan diuji lagi lewat uji silang serasi. Nah, kenapa sampai ada biaya setelah orang donor darah? Nah, biayanya 360.000 sesuai dengan peraturan gubernur. Namanya biaya pengganti pengolahan darah. Bukan berarti PMI menjual darah nih, bukan. Loh kok saya ke PMI nih, kok saya ngeluarkan duit untuk keluarga saya? Berarti PMI punya bisnis nih ya, misalnya. Tidak seperti itu. Karena UGD PMI sendiri juga memiliki aturan. Nah, makanya ada biaya pengganti pengolahan darah. Jadi untuk masyarakat di luar sana jangan salah berpikir bahwa setelah darah disumbangkan, ketika itu darah dibayar, itu jangan berpikir bahwa itu PMI mengambil keuntungan dan lain sebagainya, atau bagaimana PMI jual darah gitu ya kan. Karena sering juga kedengaran dari telinga saya bahwa PMI berjual darah gitu, bahasa-bahasa orang yang tidak tahu. Karena sebenarnya darah yang kita olah itu memang benar-benar kita olah dengan baik, kemudian kita olah dengan steril, kita olah dengan prosedur yang diminta oleh si pasien itu. Kenapa sampai ada biaya dan berarti pengolahan darah? Oke, jadi kenapa tadi darahnya dibayar? Karena ada pengolahan darah, karena itu juga termasuk dalam peraturan gubernur. Nah, udah termasuk peraturan juga ya punya semuanya. Jadi buat masyarakat di luar sana nih jangan sampai salah tanggap ya. Kenapa PMI bicaranya kenapa PMI kok jual darah? Jadi memang ada peraturannya juga. Namanya biaya pengganti pengolahan darah. Iya betul banget. Oke, next selanjutnya pertanyaan dari Ardianti di Sekadau. Oke, selain sehat jasmani dan rohani, apalagi syarat untuk bisa donor darah? Iya, terima kasih pertanyaannya. Dengan Mbak siapa? Ardianti. Ardianti dari Sekadau ya. Iya. Oke. Syarat-syarat donor darah. Banyak nih syaratnya. Yang pertama kita harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian umur dari 17 tahun sampai ke 65 tahun. Jadi kalau kurang dari 17 tahun nggak bisa. Kurang dari 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum kita sudah yang 17 tahun itu nggak bisa untuk donor darah. Gitu. Nah, dia memang harus 17 tahun. Kemudian kadar hemoglobinnya di atas 12,5 sampai 17. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 12,5, si
jadi benar-benar ditunda dulu untuk donor darah, menunggu pemulihan hemoglobinnya supaya normal lagi. Itu biasanya butuh waktu 3 hari. Nah kemudian setelah 3 hari baru nanti orang itu datang lagi ke PMI seperti itu. Kemudian tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, itu wajib, harus sehat, terus tidak memiliki riwayat hepatitis, riwayat HIV, kemudian tidak memiliki riwayat jantung, gula, kolesterolnya terlalu tinggi sehingga buat dia tidak sehat, itu juga tidak bisa untuk donor darah. Kemudian tekanan darahnya juga harus normal. Makanya pendonor itu kita cek dulu tekanan darahnya agar tahu si pendonor ini layak atau tidak untuk donor darah. Kemudian yang terpenting adalah tidak sedang memiliki gejala COVID-19, sesak nafas, kemudian berat badannya minimal 45 kg. Jadi kalau misalnya berat badannya kurang dari 45 kg, disuruh makan dulu banyak-banyak, naikin badannya. Terus kemudian kalau sudah 45 kg baru boleh donor darah. Oke, jadi bukan cuma sehat jasmani dan rohani aja, tapi di atas 17 tahun dan berat badannya juga di atas 45 kilo. Oke, buat berat badan yang mungkin di bawah 45 kilo ya harus banyak-banyak makan dulu ya. Oke, buat para pendengar semuanya dan buat para pemirsa sosial media dimanapun Anda berada, mungkin mau bertanya lagi nih, masih dibuka ya. Hai, boleh di nomor WA kita di nomor 0821 51259797. Sekali lagi saya ulangi, boleh di nomor WA kita di nomor 0821 51259797 atau boleh chat di aplikasi kita di Play Store HP pendengar semuanya, tinggal download Radio Lawang Kuari. Oke, masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelumnya mau kasih dulu nih tembang lagu manis ya buat para pendengar semuanya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari setelah yang satu ini. Check it out. Masih di Radio Suara Lawang Kuari dari kawasan Jalan Merdeka Timur kilometer 3 Menanjung Skadau. Masih bersama saya Irma dalam program Suara Publik segmen Suara Kesehatan. Masih bersama narasumber kita yaitu adalah Kak Kristina Saragi selaku staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau, dengan tema kita hari ini yaitu adalah penting dan manfaat donor darah di masa pandemi. Oke, ini baru break sebentar aja udah banyak nih yang bertanya. Hai. Oke, lanjut selanjutnya yaitu ada yang mau tanya nih Kak, namanya Aden ya dari Tolokogong. Nah, pertanyaannya yaitu adalah orang yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19 boleh gak sih donor darah? Iya, terima kasih buat pertanyaannya dengan Aden ya. Iya. Orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ataupun orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID-19 boleh donor darahnya setelah dinyatakan sembuh. Nah, jadi kita tunggu beberapa bulan lagi, sekitar 6 bulan, baru bisa donor darah seperti biasa. Seperti ini. Oh, jadi jangka waktunya berapa bulan? 6 bulan. Jadi buat yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19 yang pengen banget donor darah, jadi tunggu waktu 6 bulan dulu ya buat para pendengar semuanya ya. Jadi batas waktunya itu 6 bulan. Kalau misalnya dia ingin donor darah plasma konvalesen setelah sembuh dari COVID-19 atau setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, itu boleh langsung mendonorkan plasmanya, plasma konvalesen. Nah, itu plasma konvalesen itu biasanya digunakan untuk pasien COVID yang membutuhkan transfusi plasma seperti itu. Nah, di UDD PMI Sanggau belum ada alat untuk pengambilan plasma konvalesen, jadi tidak bisa dan belum bisa untuk pengambilan proses pengambilan plasma konvalesen. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan datang dari siapa nih? Datang dari Andin ya.
Bukan Andin yang pemain sinetron intinya. Nah, dari Andin di Sekadau, sekarang masa pandemi, bagaimana caranya mengedukasi ke masyarakat agar tidak takut untuk mendonorkan darah? Iya, terima kasih Andin. Pertanyaannya bagus sekali, saya suka. Pertama kita harus mensosialisasikan bahwa pentingnya untuk donor darah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, secara penelitian khusus atau penelitian yang pasti itu belum bisa dinyatakan bahwa penularan COVID-19 itu bisa ditularkan dari lewat transfusi darah. Nah, itu belum dinyatakan pasti dalam hal itu. Nah, dan itu harus masyarakat tahu bahwa ketika kita donor darah tidak terinfeksi, artinya tidak tertular oleh COVID-19, karena kita juga memiliki protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pengambilan donor darah pada musim COVID-19 ini menggunakan protokol kesehatan yang sangat-sangat diperhatikan, sangat ketat dan lain sebagainya. Gitu. Dan masyarakat harus tahu bahwa donor darah di masa pandemi COVID-19 tidak menularkan COVID-19 kepada pendonor. Oke, jadi seperti itu sudah terjawab ya buat pertanyaan dari Andi. Nah, biasanya kalau orang pengen donor darah nih Kak ya, sebagai kebanyakan seorang wanita di luar sana ya, kan biasanya ada menstruasi. Oh iya, nah, menstruasi, ya, itu kan biasanya pengen donor tapi nggak bisa kan? Begini, seorang perempuan itu memang sudah alamiah ya, dari tubuhnya setiap bulan mengeluarkan mens, ada bulan. Kalau dia ingin donor darah, bisa donor darah kecuali atau dengan syarat kadar hemoglobinnya harus normal. Gitu. Bisa ya, ketika mens bisa. Tapi kadar hemoglobinnya harus normal. Iya, biasa sih gini. Perempuan itu biasa hari pertama, hari kedua itu memang lagi darah-darahnya ya, maaf ya. Nah, biasa membuat tubuh tuh lemah memang. Lemah, nggak semangat, itu membuat tekanan darah rendah, pasti HB-nya juga rendah. Makanya teman-teman biasa menolak ketika si perempuan ini donor darah, itu kita menolak karena kita sudah tahu nih pasti nanti ada yang nggak normal nih gitu. Nah, jadi lebih baiknya setelah mens bersih baru boleh donor darah. Tapi ketika mau donor darah pada saat mens itu boleh, tapi kadar hemoglobinnya harus normal karena kita cek dulu kan gitu. Betul banget. Ya, jadi jangan takut ketika mens, yang berpikir nanti baby nggak mau nih ngambil darah saya karena saya di mens misalnya. Nanti tugasnya gimana ya? Kan saya di mens. Asal satu ya, hemoglobinnya harus normal. Oke, ini kan biasanya kita kalau dengar ya di luar sana sebenarnya pengen banyak banget ya yang pengen sekali donor darah. Nah, kendalanya selain di masa pandemi, kendala yang selanjutnya itu adalah bagi orang-orang yang takut sama jarum suntik. Nah, termasuk saya juga ditakut. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Iya, sebelum masa pandemi COVID-19, terutama yang banyak takut itu perempuan Kak. Nah, perempuan-perempuan ini aduh gimana ya nih mau jarumnya serem banget ya kan, jarumnya gede banget gitu kan, misalnya jarum kayak jarum sapi katanya gitu. Nah, itu sebenarnya gini, yang membuat kita takut dengan jarum itu adalah sebenarnya dari kita sendiri Kak. Kita sudah grogi dulu nih lihat jarumnya, kita sudah grogi, sudah ketakutan sendiri, sudah gimana ya rasanya jarum itu nanti menurut saya gimana ya, kan itu nanti yang untuk pikiran kita menjadi takut. Nah, sebenarnya jarum itu tidak berpengaruh dalam maksud saya ketika jarum itu atau jarum donor darah, pas pengambilan donor darah, kenapa jarumnya harus besar? Ada ketentuannya kenapa harus besar ya, karena supaya cepat terpenuhi di dalam kandungan darah. Kalau misalnya menggunakan jarum kecil itu nanti bisa besok pagi selesai donor darah. Nah, pilih yang mana nih? Mau jarum kecil atau jarum besar? Nah, kenapa terasa sedikit dulu lah, kalau saya boleh bilang, karena saya juga pernah donor darah kan. Artinya
tidak cuma satu kali 2 kali, cukup sering. Saya juga pernah merasakan bahwa jarum donor darah itu sebenarnya itu terasa ketika dia bertemu dengan kulit. Nah, jadi benda apapun ketika bertemu dengan kulit pasti akan terasa. Dan terasanya nggak seperti yang menakutkan gitu, tidak. Nah, tidak menakutkan yang dibayangkan pendonor takut dengan jarum ini, tidak seperti itu. Nah, dan rasanya ketika sudah tertusuk di vena, dia tidak akan terasa lagi darahnya itu ngalir begitu. Oke, kayak suntik, lebih kayak merasa suntik infus lah gitu pertama kali. Biasanya kalau misalnya pembuluh darahnya atau venanya besar, misalkan cowok-cowok kan besar pembuluh darahnya, nah biasa mereka bilang, kok nggak ada rasa ya mbak? Nah gitu, karena sudah besar pembuluh darahnya. Nah, bisa perempuan ini agak ya, karena perempuan seperti apa ya kan? Sedikit lihat aja sudah, aduh tunggu dulu ya gitu. Jadi kita sebagai petugas pengambilan donor darah itu sebenarnya harus memaklumi gitu. Kita juga membuat mereka supaya tidak takut untuk donor darah ataupun tidak takut dengan jarum. Nah, pada dasarnya jangan takut donor darah karena jarumnya besar. Nah, dan itu jarumnya itu sudah ada ukurannya untuk proses pengambilan darah. Seperti itu. Masih ada lagi nih pertanyaannya dari Adel ya di Kabupaten Sekadau. Apa efek samping dari donor darah? Begini, efek samping dari donor darah. Terima kasih Adel, pertanyaannya baik sekali. Jika kita ingin donor darah, biasanya yang nampak efek sampingnya itu adalah mual-mual, pusing, kemudian berkeringatan, ya kan, terus pingsan. Kalau dia ada riwayat kejang-kejang, biasanya setelah donor mereka kejang-kejang. Dan itu pernah beberapa pendonor datang donor darah, sebenarnya dia memiliki riwayat penyakit itu. Ketika dia donor, ya udah dia kejang-kejang gitu. Nah, kenapa mereka sampai pusing gitu? Kenapa mereka sampai keringatan nih? Kenapa mereka sampai ada yang pingsan dan lain sebagainya? Karena ketika mereka diperiksa dulu, biasa nih mbak, biasanya petugas nanya, sudah sarapan belum? Tadi malam jam berapa? Sampai jam berapa? Ada begadang enggak? Nah, biasa mereka tidak jujur menjawab pertanyaan petugasnya. Sehingga ketika pengambilan darah mereka sekuat nih, aku bisa, aku tidak akan terjadi apa-apa di setelah donor ya kan. Nah, ketika setelah selesai dalam pengambilan darah, mereka ada yang pusing, ada yang malah ada yang pingsan, keringatan, muntah. Ya karena mereka dijawab tidak jujur untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dan kemudian juga mereka grogi karena sudah di dalam perasaannya, wah gimana ya, sebenarnya mereka grogi, cuma tahan gitu, adanya takut dan lain sebagainya. Itu sih aja yang efek samping dari donor darah, tidak yang menyebabkan keparahan dalam efek samping itu, hanya muntah, pingsan, terus mual. Oke, jadi masih ringan-ringan Ya, karena itu biasa namanya reaksi donor, jadi tidak masalah seperti reaksi donor. Oke, selanjutnya datang dari pertanyaan dari Rio nih. Apa aja program PMI ke depannya? Kan mau atau ganti Hari Donor Darah Sedunia. Nih, gimana nih programnya? Oh gini, baik. Sekarang kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang bertemakan donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Nah, itu adalah tema tahun ini. Nah, nanti acara puncaknya itu tanggal 14 Juni tahun ini. Terus acara donor darahnya kita perpanjang jadi tanggal 6 sampai tanggal 30 Juni nanti. Nah, di dalam kegiatan itu kita memberikan voucher kepada pendonor yang ingin donor darah. Kemungkinan nanti setelah acara hari DS, Hari Donor Darah Sedunia sudah selesai, nah, nanti program kami ke depannya setelah acara ini selesai, kita akan melakukan kegiatan yang lain seperti sosialisasi ataupun mobile di instansi luar ataupun perusahaan-perusahaan luar kota Sanggau seperti itu. Dan kita akan selalu mencari darah bagaimana supaya terpenuhi untuk pasien yang membutuhkan seperti itu. Oke, nah mungkin ada kayak pesan dan kesan buat dari UDD ya PMI Kabupaten
Kabupaten Sanggau nih untuk buat masyarakat luas di sekitar sana. Pesan dan kesannya apa Rizka? Boleh kok disampaikan? Iya, gini, donorkan darahmu, jangan menunggu orang yang membutuhkan. Karena ketika kamu sudah ingin donor darah, orang sudah pasti membutuhkan darahmu. Itu yang terpenting. Karena setiap hari rumah sakit, baik di dalam kota Sanggau, di Sekardang, rumah sakit Parindo, di luar kota Sanggau itu banyak membutuhkan darah. Nah, jadi pesan saya pagi hari ini, ayo donor guys, gitu ya. Saya pakai bahasa milenial aja supaya lebih gaul ya, donor darah guys, supaya darah Anda itu bisa menyelamatkan nyawa-nyawa nih. Saya bilang nyawa-nyawa karena lebih dari satu nyawa ini ya. Nyawa-nyawa yang membutuhkan, yang terbaring di rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Anda segera. Ayo donor darah. Jangan menunggu ada hadiahnya, nunggu ada voucher. Tapi donorkan darahmu dengan ikhlas dan kamu memang sudah rela untuk menolong orang. Oke, jadi seperti itu. Betul banget ya. Nah, udah hampir 1 jam ya, udah hampir mau jam 11 aja nih Kak Kristina Saragi ya, selaku staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau. Nah, selain itu apalagi nih pemaparannya Kak buat masyarakat, entah itu tentang protokol kesehatan atau gimana nih buat pesan-pesannya? Iya, baik. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat di luar sana jangan takut datang ke UDD PMI untuk donor darah, karena dengan berdonor darah tidak menularkan COVID-19, karena kita UDD PMI itu menerapkan protokol kesehatan. Nah, di situ ada cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, itu yang sangat penting untuk pendonor lakukan dan laksanakan ketika mereka menyumbangkan darahnya. Nah, jadi saran saya sebagai tenaga teknis UDD Sanggau menyarankan kepada masyarakat untuk tidak takut datang ke UDD Sanggau untuk donor. Oke, jadi seperti itu ya buat pesan dan kesan dari Kak Kristina Saragi ya, selaku staf teknis UDD PMI Kabupaten Sanggau. Oke, dan gak terasa nih buat para pendengar semuanya ya, udah hampir 1 jam nih Kak Kristinanya mendampingi kita semua ya, menemani kita semuanya tentang tema kita hari ini, penting dan manfaat donor darah di masa pandemi. Dan buat yang bertanya tadi, terima kasih sudah bertanya, dan mungkin semua pertanyaan tadi sudah terjawabkan oleh Kak Kristinanya. Oke, karena waktu yang telah memisahkan kita ya, siapa tahu nanti kita bisa kedatangan dari staf teknis UDD PMI yaitu Kak Kristina lagi. Siapa tahu Kak Kristinanya nanti mampir lagi ya, cerita-cerita lagi, berbagi ilmu lagi buat kita semuanya. Oke, buat para pendengar semuanya, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari, karena Irma bakal nemenin para pendengar semuanya selama 1 jam ke depan lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Lawang Kuari setelah yang satu ini. Cekidot.